Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime, masih di segmen dialog. Saya akan langsung ke Mas Dave dulu, tadi sempat terputus ya komunikasinya karena ada jeda. Singkat, Mas Dave, tadi Anda sebutkan Indonesia sudah siap ya jika dipanggil untuk menjadi mediator pada pertemuan Jumat nanti, kalau kurang lebih dalam sepekan ke depan ini. Kira-kira peran strategi seperti apa yang bisa diambil Indonesia supaya kita juga bisa menyuarakan kepentingan kita di sana? Ya, kalau kepentingan strategi itu tergantung pemerintah gimana bisa melakukan komunikasi dengan kedua belah pihak ya. Tentunya apa yang bisa kita tawarkan itu harus sejalan baik dengan interest dari masing-masing pihak dan juga bagaimana memiliki dampak kepada global ataupun regional. Karena jelas perperangan ini telah berdampak ke seluruh dunia dengan langsung melonjaknya harga minyak dari sekitar 80-an nyampe ke 113 atau 114. Saya belum cek lagi ya, tapi terakhir kalau nggak salah katanya saya dapat info sudah agak turun sedikit harga minyak. Nah, tapi ini memberikan dampak yang jelas kepada global dan juga kita bisa benar-benar mewujudkan bila perdamaian ini bisa benar-benar berjalan sehingga Board of Peace ini bisa berjalan dan juga kita bisa terlibat aktif dan berperan sangat besar untuk melakukan rekonstruksi kembali Gaza dan juga bisa kembali mengembalikan kedaulatan masyarakat Palestina. Bagaimana Anda melihat sikap pemerintah atas konflik yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat, Israel? Apakah sebaiknya ada semacam gesture dari pemerintah kita menjelang perdamaian permanen ini, Mas Dave? Ya, tentu kita harus memantau dengan seksama. Kita lihat arah diskusinya itu atau arah pembicaranya seperti apa. Tentu kita harus bisa membantu memastikan jangan sampai ada kebuntuan. Justru harus ada jalan tengah yang menguntungkan semua pihak. Karena apapun hasilnya daripada pembicaraan ini itu sangat dinantikan oleh semua pihak di seluruh dunia. Apakah sebaiknya ada langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah kita, Mas Dave? Pendekatan mungkin dialog? Ya, hal-hal tentu itu bisa kita lakukan. Kami di DPR bersama-sama para anggota parlemen kita telah sepakat untuk menyerukan perdamaian, untuk melakukan diskusi dan komunikasi ke para perwakilan pemerintah di negara Teluk agar terlihat dan juga kita memiliki peran aktif yang nyata kepada situasi ini. Jadi bukan hanya peduli, tapi berperan untuk mendorong perdamaian itu benar-benar terwujudkan. Seperti apa komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat konflik, Mas Dev? Ya, masing-masing institusi memiliki otoritas yang berbeda-beda. Ya, kalau pihak pemerintah tentu memiliki sikap dan kebijakan tersendiri. Tapi kalau dari pihak kita, ya sesuai dengan fungsi kita, parlemen itu untuk mendorong pembicaraan itu benar-benar bisa berjalan agar kedua belah pihak ini, ya semua pihak inilah benar-benar menyatakan apa yang menjadi titik awal permasalahan sehingga hal ini bisa benar-benar terurai dengan baik. Oke, baik, Mbak Aisyah, ini komunikasi terus dijalin ya, tapi sementara ada banyak sekali tuntutan-tuntutan dari kedua pihak yang memaksa untuk harus bertemu di tengah-tengah, dan ada satu poin lagi yang menurut saya sepertinya menjadi challenging, yaitu pembayaran kompensasi untuk Iran. Kira-kira untuk ngegolin ini bisa seberhasil apa sih? Ya, kompensasi di dalam peperangan itu wajar sebenarnya, tetapi ini menjadi unik karena ini diajukan oleh pihak yang mengklaim bahwa dirinya itu menang gitu di dalam medan perang, karena biasanya ini akan ditanggung oleh pihak yang menang dan kemudian kepada pihak yang kalah. Tetapi kita lihat lagi sekali lagi ya, ini kan battle terrain-nya memang Iran, dan kerusakan yang paling besar dari perang ini itu memang dilakukan oleh Iran gitu ya. Jadi
Apa yang kita lihat di sini sebenarnya mungkin biayanya tidak akan sedikit ya dalam kemudian perbaikan peperangan tersebut. Apalagi kita lihat kemarin dalam beberapa hari ini Amerika Serikat ini kan melakukan sejumlah serangan, bombardir betul. Tidak hanya kemudian kepada fasilitas militer saja, tetapi juga kepada fasilitas-fasilitas publik seperti jembatan, lalu kemudian universitas, ya, rumah sakit, dan kemudian masih banyak yang lainnya gitu ya, power plant khususnya, dan kemudian PLTN kemarin dilakukan oleh Israel sebenarnya. Nah, tapi kan dari situ saja kita sudah melihat bahwa memang dampaknya itu banyak. Dan saya rasa memang dari perang ini, Iran ini menjadikan sebenarnya hal tersebut sebagai salah satu bargaining position. Karena sebenarnya statement-statement yang dikeluarkan oleh Trump gitu dalam mengatakan bahwa dia akan menghapus civilization Iran, itu kan menunjukkan sebenarnya adanya intensi dari Amerika Serikat untuk bisa sebenarnya menghancurkan kemampuan Iran untuk bertahan. Karena yang disasar oleh Amerika Serikat di sini kan sebenarnya adalah kemampuan Iran untuk bisa memperpanjang perangnya dan survive dari serangan-serangan Amerika Serikat gitu dalam kondisi peperangan tersebut dan krisis energi dan lain-lainnya gitu. Tetapi di sini sebenarnya yang kita lihat adalah Iran ini tetap bertahan ya, tetapi tadi dengan konsekuensi rusaknya kemudian infrastrukturnya dan kemudian banyaknya korban jiwa yang kita ketahui sekarang kan hampir 1.350 ya kemudian korban jiwanya gitu. Jadi memang ini merupakan sesuatu yang sebenarnya tidak aneh sebenarnya, tetapi mungkin ya ini menjadi hal yang berat untuk ditanggung oleh Amerika Serikat, apalagi dengan Israel, ditambah lagi. Jadi hampir mustahil dong? Sebenarnya tidak mustahil, tetapi memang berat gitu. Cuma mungkin dari jumlahnya ini kan masih bisa dinegosiasikan. Kita tidak tahu berapa persen yang nanti akan ditanggung oleh Amerika Serikat dan Israel. Tetapi yang jelas nanti kita lihat bahwa ini merupakan sebenarnya satu bentuk pertanggungjawaban. Karena tadi statement Trump itu sebenarnya kan itu kalau ditelisir lebih jauh dan benar-benar dilaksanakan. Dialah pihak yang bertanggung jawab. Nah, selain itu, selain memang pihak yang bertanggung jawab, tetapi itu rawan terkena sebenarnya hukum internasional, melanggar hukum-hukum internasional, terutama hukum perang. Agresi ilegal? Agresinya memang sejak awal kan memang dipertanyakan legalitasnya ya, karena tidak sesuai dengan prinsip just war, dan kemudian ini juga tidak mengkonsultasikan hal tersebut di mandat DKPBB dan kemudian juga ke aliansi-aliansinya. Jadi itu memang dipertanyakan, tetapi kita bicara tentang penghancuran fasilitas publik juga yang dipergunakan oleh sipil. Nah itu kan menjadi sesuatu yang perlu diperdebatkan gitu, tetapi saya tidak menghapuskan ya bahwa Iran juga melakukan hal yang sama di sini gitu. Karena memang di dalam peperangan ini kita kira ini sudah bukan lagi perang generasi ketiga yang cuma bicara tentang blitzkrieg atau kemudian kecanggihan dan kecepatan teknologi. Tapi kita bicara tentang seluruh aspek hidup masyarakat ya, terutama di dalam perang atrisi yang mana kemudian tadi kapasitas seperti pendidikan, energi, lalu kemudian alat transportasi itu akan mempengaruhi. Betul, akan mempengaruhi kemampuan dari negara untuk bisa prolong the war gitu. Jadi memperpanjang waktu mereka bertahan di dalam peperangan. Dan perang yang semakin panjang itu kan sebenarnya akan menguntungkan Iran. Makanya dengan kemudian kelumpuhan tadi fasilitas strategis di Iran dan kemudian meninggalnya. Perang yang semakin panjang akan menguntungkan Iran maksud Betul. Anda? Karena begini, Iran itu strateginya bukan dengan kehancuran militer. Jadi dia punya doktrin namanya soft war gitu. Jadi semakin kemudian Iran ini menyadari bahwa dia tidak akan menang one on one melawan Amerika Serikat ataupun Israel ya, yang dilakukan oleh Iran adalah dia menarik arsitektur perang ini dari yang tadinya sifatnya simetris atau satu negara lawan satu, itu menjadi sesuatu yang sifatnya adalah yang satu menyerang secara langsung, yang satunya lagi membalas dengan cara-cara tidak langsung. Cara tidak langsungnya itu apa? Menimbulkan rasa sakit dan annoyance. Annoyance itu apa ya? Gangguan lah ya gitu ya. Di bidang-bidang seperti ekonomi, tekanan politik, persepsi masyarakat. Sehingga yang kemudian dirugikan oleh perang yang panjang biasanya itu adalah negara yang lebih besar. Dalam kasus ini Amerika Serikat. Terutama kalau bicara tentang negara yang sifatnya itu adalah demokrasi. Nah ini especially rentan dengan perang atrisi tadi dan perang berkepanjangan. Karena masyarakat ini kan merupakan konstituen politik di Amerika Serikat. Dan mereka bisa menekan Amerika Serikat untuk menghentikan peperangan ini karena dianggap bahwa perang ini tidak relevan dengan masyarakatnya dan negara membuang sumber dayanya ke perang yang sebenarnya tidak berkaitan dengan existential threat mereka. Apakah hal ini tidak diperhitungkan oleh Donald Trump sebelumnya? Menariknya, Donald Trump ini sebenarnya hanya menargetkan Epic Fury untuk beberapa hari awal saja. Jadi Epic Fury itu adalah sebenarnya serangan dekapitasi yang di tanggal 28 Februari kemarin dan seharusnya berakhir di situ. Dengan harapan bahwa oposisi di Iran dan masyarakat yang kemudian pro-demokrasi itu bisa kemudian menggulingkan pemerintahan dan rezim Khamenei. Yang terjadi kan sebaliknya, yang naik adalah anaknya yang lebih radikal, yang lebih keras posisinya gitu ya. Dan ini kita lihat
sebagai sebuah kegagalan dari Epic Fury. Sudah selesai di situ Epic Fury-nya. Tetapi masih ada operasi Roaring Lion dan saat itu Amerika Serikat tidak bisa mundur dari situ karena Israel sendiri memiliki tujuan strategis yang cukup berbeda ya dengan Amerika Serikat, yaitu meluluh lantakan sebenarnya Iran gitu. Karena Israel tahu ketika Iran masih berdiri di situ dia tidak bisa mencapai tujuan politiknya. Tapi Amerika Serikat sebenarnya awalnya hanya permasalahan nuklir, rezim yang mendukung kemudian proksi-proksi di Timur Tengah, dan kemudian masalah humanitarian. Lalu kemudian pergantian rezim itu menjadi kunci utama, tetapi kan gagal gitu. Dan dia terseret sebenarnya di dalam perang berkepanjangan ini yang sebenarnya sekarang makanya kita lihat dia berusaha untuk mencari exit strategi untuk bisa keluar dari perang yang berpotensi akan berlangsung dan berlarut-larut. Kalau kita sebut istilahnya messy war, karena sudah mencakup seluruh aspek. Karena memang harus keluar dari kekacauan ini. Betul. Karena pertama mungkin yang tadi Anda sebutkan dampak ekonominya ya itu juga dirasakan, masyarakat Amerika Serikat juga sudah mulai mengeluhkan itu. Kemudian juga ada ancaman impeachment ya dari dalam negeri. Oke, lalu kita bicara lagi soal poin-poin yang tampaknya sangat challenging ya untuk disepakati. Pada tanggal 10 April pada hari Jumat nanti ini kira-kira mampukah Pakistan sebagai satu negara menjembatani kedua pihak yang sama-sama keras, yang sama-sama ya keras kepala itu ya, dan menuntut bahwa satu pihak harus membayar ganti rugi, kemudian satu pihak harus taat terhadap aturan dan lain sebagainya. Pakistan ini dipilih karena satu alasan. Yang pertama, Pakistan ini memang dia memang cukup dekat dengan Amerika Serikat belakangan ini. Hubungannya sedang mesra, lalu kemudian punya perjanjian militer juga dengan Arab Saudi gitu ya. Tetapi cukup dekat juga dengan pemerintah Iran. Jadi dia memiliki hubungan yang baik dengan kedua pihak gitu ya. Nah, lalu kita lihat Pakistan ini merupakan satu-satunya negara muslim yang memiliki senjata nuklir. Jadi sebenarnya ada power ya yang dimiliki dan bargaining position serta leverage yang dimiliki oleh Pakistan. Pertama itu. Nah, kedua kita lihat sebenarnya ada negara-negara lain seperti Turki dan Mesir juga yang bermain di situ ya. Meskipun sebenarnya perannya memang tidak sesignifikan Pakistan. Karena Pakistan itu sejak awal memang intelijennya bermain, lalu negosiasinya juga berlangsung ya melalui kepala negaranya langsung gitu. Nah, tetapi saya rasa sebenarnya di sini Iran masih waspada. Karena salah satu faktor yang ditakuti oleh Iran di dalam negosiasi ini itu adalah mangkirnya Amerika Serikat gitu. Karena sudah terjadi di 2025 ketika Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka akan melakukan negosiasi berlangsung nih 1, 2, 3, lalu kemudian di 2026 ketika Iran sudah sepakat tiba-tiba diserang yang mengakibatkan tadi ya meninggalnya Ali Khamenei. Nah, itu kan menarik ya kita lihat di sini bahwa memang ada trauma dari pemerintah Iran dalam mempercayai apa yang diutarakan oleh Trump gitu. Jadi sekarang kita juga sebenarnya 50-50 di seluruh dunia sebenarnya mempertanyakan ini sebenarnya benar nggak sih Trump ini ingin ceasefire? Apakah nanti akan berubah dan lain-lain ataukah ini trik dia untuk menurunkan harga BBM yang sekarang $91 per barel gitu ya, turun sejak ada statement itu gitu. Dan kemudian sejak Iran gitu mengajukan counter proposal 10 poin itu gitu. Ataukah memang ini karena memang Amerika Serikat ya memang mau menarik diri, memang betul-betul menginginkan permanent peace gitu ya di kawasan Timur Tengah. Itu kan kita tahu. Makanya Iran ini sebenarnya menginginkan negara garantor gitu ya. Jadi ada pihak negara lain yang bisa menjamin Amerika Serikat itu betul-betul mengikuti kesepakatan yang akan dibuat nanti di hari Jumat. Siapa yang mampu? Pastinya negara adidaya adikuasa lain ya? Betul. Di sini ada dua pihak sebenarnya diinginkan oleh Iran. Yang pertama kemungkinan besar adalah China, yang kedua ini adalah Rusia. Tetapi kedua negara ini kita lihat kan sebenarnya sangat pro dengan Iran. Kita tidak tahu nanti Amerika Serikat akan setuju atau tidak. Karena kan dua-duanya juga sebenarnya mereka mendukung sebenarnya perangnya berkepanjangan gitu. Karena mereka diuntungkan. Yang satu sebenarnya kan menikmati vacuum of power di Indo-Pasifik, yang satu menikmati vacuum of power di kawasan Eropa gitu. Karena ada perang dengan Ukraina kan dan China dengan Taiwan gitu. Tetapi dua-duanya sebenarnya kemarin sudah berkomitmen di DKPBB dan mengatakan bahwa mereka akan turut serta ya di dalam proses perundingan ini dan kemudian akan berkontribusi secara aktif. Nanti kita lihat nanti apakah kemudian mereka setuju dan saya rasa juga sebenarnya Indonesia kalaupun misalnya mau ya masuk di dalam kondisi yang sebenarnya sudah di tengah-tengah, saya rasa sebagai mediator karena kemarin kan Bapak Prabowo sebenarnya ada niat ke sana. Tetapi harus ingat yang namanya mediator itu kan tidak hanya kemudian kita yang mengajukan, tetapi harus terpilih juga gitu dari orang-orang dan pihak-pihak yang bertikai gitu. Saya mungkin tidak tahu apa pertimbangan dari Iran dan Amerika Serikat, tetapi kita kira di sini sebenarnya Indonesia bisa melobi untuk kemudian ikut terlibat sebagai garantor tadi. Jadi Indonesia harusnya lebih proaktif menurut Anda, Mbak Aja? Saya rasa sebenarnya itu tidak hanya tunggu panggilan saja. Pertama ide yang bagus.
garantor itu sebenarnya bisa ya, dan kita tidak hanya sendiri, tetapi bisa sebenarnya membuat sebuah blok baru yang sebenarnya sifatnya non-aligned. Karena jelas Rusia dan China itu pro dengan Iran gitu. Sementara tidak ada negara lain yang kemudian bisa. Tetapi kan kita bisa memanfaatkan kemudian middle power diplomasi dengan menggerakkan kemudian negara-negara lain yang memiliki kemudian sentimen yang sama terhadap peperangan ini dan terdampak gitu ya. Misalnya Malaysia, lalu kemudian Oman gitu ya. Melalui jaringan misalnya South Corporation ataupun melalui jaringan OKI. Nah, di sisi lain kita juga lihat Indonesia ini sebenarnya punya peranan yang penting juga dalam men-set agenda di regional. Karena dampak dari perang ini itu pasti berkepanjangan. Ya. Dan sebenarnya ini kita tidak hanya Indonesia saja yang terdampak, tetapi juga kita bicara tentang dampak yang sifatnya itu terasa oleh negara-negara tetangga kita, terutama misalnya seperti Myanmar, lalu kemudian Malaysia, lalu kemudian Thailand, Filipina yang naiknya itu hampir ASEAN ya? besar sekali, betul. Nah, jadi yang kita lihat di sini sebenarnya Indonesia ini perlu menciptakan sebuah agenda tertentu ya, dan diskusi dan dialog terkait bagaimana caranya region ini bisa absorbing trauma dari perang ini, dampaknya seperti apa, dan bagaimana caranya agar kita bisa memiliki resilience yang lebih baik gitu. Jadi saya rasa sebenarnya tadi selain di level global, bisa juga kemudian kita memiliki dan memegang peranan penting di level regional. Oke, jadi situasi saat ini masih mengambang begitu ya. Kita harus melihat seperti apa kelanjutan dari hari Jumat, Mas Dave. Karena situasinya masih belum firm, belum terlalu aman, jadi tentu harus ada planning kontingensi yang disiapkan untuk warga negara kita yang masih stuck di sana ya. Kurang lebih ada sekitar 200-300-an kan ya Mas Dave ya. Kira-kira dari Kementerian Luar Negeri apakah sudah sounding ke DPR, akan ada plan yang seperti apa, jalur darat, udara atau bagaimana? Ya, itu mereka sudah buat senarionya untuk melakukan evakuasi bila mana situasi berkembang lebih lanjut. Nah, tapi yang lebih utama kita mempersiapkan situasi domestik kita untuk menghadapi apapun yang terjadi dari hasil pertemuan ini, karena pasti akan berdampak kepada global. Jadi ya tentu yang terdekat adalah bagaimana kita harus mengevakuasi WNI kita bila mana terjadi eskalasi konflik, dan juga kita harus melakukan langkah-langkah persiapan menghadapi apapun situasi yang berkembang dan yang berdampak kepada domestic market kita. Oke, langkah-langkah seperti apa Mas Dave?